Bismillahirrahmanirrahim. Metode ke-14, istikhdamu uslubit taksim fit ta'lim. Menggunakan metode taksim, pembagian atau partisi di dalam pendidikan. Gunanya apa? Pertama, untuk menjaga informasi dan melindunginya dari lupa. Kalau sudah dipecah-pecah, dipisah-pisah, akan lebih mudah mencernanya. Ya, mirip-mirip makanan juga lah. Dari yang besar, kalau di packing kecil-kecil lebih mudah untuk diingat dan tidak lupa. Yang kedua, ini yang perlu diperhatikan, sebaiknya dengan meringkas dahulu, baru kemudian merinci. Makanya kita dapati kitab-kitab para ulama dahulu, itu kan banyak mereka itu meringkas. Meringkas kemudian disyarah. Nanti diringkas lagi, disyarah lagi. Banyak sekali, kayak misalnya Matan Abu Syuja, itu ringkasan ya, ringkasan paling ringkas. Makanya salah satu namanya bukan Matan Abu Syuja, tapi Ghayatul Iktisar, puncak dari ringkasan. Nah, belajar Matan Abu Syuja itu bab fikih, itu sudah banyak bab itu dicakup dalam pembelajaran fikih. Nah, nanti itu di syarah, ya, ada syarah misalnya kayak Fathul Qorib. Nanti dikasih hasyiah, ya, sudah syarahnya tadi dijelasin lagi, ada catatan kakinya dan sebagainya. Itu salah satu metode sehingga globalnya itu tahu, nanti rinciannya baru difahami secara mendetail, ya, dari apa yang ringkas itu. Ini contohnya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan pembelajaran begitu. Beliau katakan dari Abu Hurairah, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah naungi pada hari kiamat, ya, saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Allah naungi di dalam naungan Allah Ta'ala. Nah, ini globalnya kan begitu, 7 golongan. Baru kemudian beliau rinci. Apa yang pertama? Al-imamul adil, ya, pemimpin yang adil, penguasa yang adil. Adil dalam dirinya dan adil dalam hukumnya. Dirinya adil itu melaksanakan aturan-aturan Allah dalam hukum. Hukumnya berarti hukum Allah Ta'ala. Kemudian syabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Tuhannya. Ini pentingnya sejak muda itu taat. Jangan kemudian kita, wah, kalau sudah yang penting mati membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, sudah tobat nanti sudah tua. Enggak begitu. Sejak muda itu dalam naungan Allah Ta'ala. Imam Al-Bukhari itu sejak usia 10 tahun itu sudah hafal itu hadis-hadis itu. Sampai usia tua, hafal terus. Ya memang agak berat ya istiqomah itu. Kalau hafalnya mulai kecil, menjaga hafalan sampai tua itu kan agak berat. Tapi ya Allah mudahkan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Seorang lelaki yang sebetulnya perempuan juga. Kalau perempuan sunnah aja ya ke masjid ya. Lelaki yang hatinya itu bergantung kepada masjid, ya, terikat dengan masjid. Kemudian rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu maupun berpisah karena Allah Ta'ala, dengan ada rasa cinta. Ini bisa kita tumbuhkan, ya, sejak saat ini. Ya, kita ngumpul di Zoom, ya, kita ada coba munculkan suasana kita senang, kita sayang kepada saudara-saudara kita, bahkan yang di YouTube, yang pemirsa, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, Allah berikan kebahagiaan dengan ketaatan kepada Allah, sehingga nggak perlu mencari kebahagiaan yang lain
selain kebahagiaan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Memunculkan rasa ini penting. Wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamal. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan punya kecantikan, diajak berbuat maksiat. Faqala inni akhafullah. Kemudian lelaki ini mengatakan, aku takut kepada Allah. Dan ditinggalkan. Jangan cuma mengatakan aku takut kepada Allah, setelah itu disikat. Maksudnya tidak begitu. Ini berat ya. Kita nggak usah berangan-angan yang poin inilah. Karena kalau kejadian belum tentu selamat. Kemudian warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqa yaminuh. Seorang yang dia bersedekah secara diam-diam sehingga yang tangan kirinya itu tidak mengerti, tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, atau yang sebelah kiri nggak tahu yang sebelah kanan lakukan itu apa. Ini kiasan ya, bahwasanya sedekahnya diam-diam, tidak kemudian pamer di YouTube. Zaman sekarang ini kan agak berat di sini ya, apalagi zaman kampanye. Nyumbang itu harus diviralkan kalau bisa. Warajulun zakarallaha khaliyan fafadhat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi sepi, menyendiri, ya, nggak banyak orang, kemudian mengalirlah air mata dari kedua matanya. Ini Sahih Bukhari. Prinsipnya ini Rasulullah menggunakan metode tadi, yakni beliau sampaikan secara global baru dirinci.